Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami untuk belajar teknik dasar otomotif. Untuk kali ini kita akan belajar bab mesin konversi energi, ya. Jadi untuk kali ini itu kita akan mempelajari tentang mesin konversi energi. Apa itu mesin konversi energi? Bahwa energi itu adalah suatu kemampuan dalam melakukan kerja atau kemampuan dalam melakukan suatu perubahan, ya. Adapun variabel yang mengukur kemampuan tersebut adalah waktu dan besarnya dari usaha yang dikerjakan atau dilakukan. Energi sendiri merupakan suatu bagian dari benda, tapi tidak memiliki ikatan dengan benda tersebut. Itu adalah energi. Dan energi tidak akan bisa diciptakan atau juga tidak bisa dimusnahkan, tetapi energi bisa dirubah bentuknya. Energi biasanya juga disebut dengan tenaga joule, ya. Itu di fisika ada biasanya, ya. Adalah satuan joule itu adalah satuan dari energi yang berdasarkan satuan internasional. Itu adalah pengertian dari energi. Terus apa macam-macam energi, ya? Yang pertama ada energi bunyi. Energi bunyi merupakan suatu energi yang diciptakan dan dihasilkan dari getaran partikel-partikel udara yang berada di sekitar area sumber bunyi tersebut. Misalnya seperti apa? Ketika televisi atau radio hidup, maka secara nyata pengeras suara menggerakkan udara yang berada di depannya, ya. Caranya dengan membuat partikel-partikel udara tersebut bergetar, lalu energi dari getaran si partikel-partikel udara menyampaikan ke telinga kita sehingga kita dapat mendengarnya. Itu adalah contoh dari energi bunyi, ya. Berarti kan kayak televisi atau radio ini, ya. Kan gitu. Terus yang kedua ada energi mekanik, ya. Energi mekanik itu semua benda yang dapat bergerak atau mempunyai kemampuan untuk bisa bergerak pasti mempunyai energi mekanik di dalamnya. Contohnya air terjun yang terletak di atas tebing yang mampu bergerak turun ke bawah dikarenakan ada apa tuh? Energi mekanik, ya kan? Sama juga seperti angin. Itu contohnya. Terus yang ketiga ada energi listrik. Energi listrik itu merupakan suatu energi yang diciptakan dan dihasilkan dari muatan listrik yang bergerak melewati kabel. Itu adalah energi listrik. Terus ada juga macam-macam energi yang keempat. Itu ada energi kalor, ya. Energi kalor merupakan suatu energi yang diciptakan dan dihasilkan dari gerak internal partikel-partikel yang berbeda di dalam suatu zat, ya. Misalnya, ya, kita menggosok-gosok kedua tangan dalam beberapa detik, maka tangan kita akan menimbulkan rasa panas, ya kan? Dicobain kalau nggak yakin, ya kan? Biasanya energi kalor atau energi panas diciptakan dan dihasilkan dari gesekan antara dua benda. Dan energi kalor membuat terjadinya perubahan wujud dan suhu, ya. Terus yang kelima ada energi cahaya. Energi cahaya merupakan suatu energi yang diciptakan dan dihasilkan dari radiasi gelombang elektromagnetik. Itu energi cahaya.
Terus yang keenam ada energi mekanik. Energi mekanik merupakan suatu energi yang memiliki kaitan dengan kemampuan untuk bergerak atau gerak dengan sendirinya. Energi mekanik memiliki dua jenis, ya kan? Yang pertama itu ada energi kinetik. Terus yang kedua ada energi potensial, ya. Oke. Yang pertama energi kinetik ya. Energi kinetik itu merupakan suatu energi yang ada pada sebuah benda karena lajunya atau gerakannya. Itu energi kinetik. Adapun rumus energi kinetik biasa kalian sudah mempelajari juga, itu ada di fisika. Itu dia ada yang namanya K energi kinetik, Joule atau J itu biasa definisikan sebagai J itu. Terus ada juga masanya, ada juga kelajuannya. Itu adalah energi kinetik, ya. Terus dari energi mekanik itu yang kedua juga ada energi potensial, ya. Energi potensial itu merupakan suatu energi yang ada pada sebuah benda karena posisinya. Ya kan? Rumus energi potensial sendiri itu ada energi potensial gravitasi, itu biasa disingkat EP, definisinya sebagai J, Joule. Terus ada masanya juga, M, ya kan, kilogram masanya. Terus ada percepatan gravitasinya dan ada ketinggian benda dari acuan. Itu untuk rumus dari energi potensial, kan? Terus yang terakhir itu macam-macam energi. Itu yang ketujuh ada energi nuklir. Energi nuklir merupakan suatu energi yang diciptakan dan dihasilkan dari reaksi inti yang ada di bahan radioaktif. Energi nuklir terbagi menjadi dua jenis, ya kan? Yang pertama ada energi nuklir fisi dan yang kedua ada energi fusi, ya kan? Lah, energi nuklir fisi itu terjadi pada reaktor atom PLTN biasanya itu, ya. Terus kalau energi nuklir fusi itu biasanya dapat menciptakan energi matahari, yang mana inti-inti hidrogen bergabung menjadi satu sehingga akan membentuk inti helium. Itu ya. Oke ya, jadi macam-macam energi itu ada 7 ya. Ingat ya. Yang pertama ada energi bunyi, yang kedua mekanik, yang ketiga energi listrik, yang keempat kalor, yang kelima cahaya, 6 mekanik, ya kan, 7 nuklir. Ya. Terus sumber energi, ya. Sumber energi yang pertama ada energi konvensional. Itu adalah energi yang tersedia dalam jumlah terbatas. Contohnya seperti bensin, ya kan, itu kan sumber energi. Terus solar, minyak tanah, ya kan, gas, ya kan, terus dan lain-lain lah. Intinya sumber energi yang terbatas itu adalah konvensional, ya. Yang contohnya itu yang tadi saya sebutkan itu. Terus ada juga sumber energi dari non konvensional. Itu adalah energi yang tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas, ya. Contohnya dari energi non konvensional itu cahaya matahari, kan tidak terbatas kan. Terus panas bumi, angin, terus ada juga biomasa, ya kan. Itu kan sumber energi yang tidak terbatas. Terus energi terbarukan itu ada energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Itu energi yang terbarukan.
terbarukan, ya kan? Misal ada tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Itu tambahan ya. Jadi intinya sumber energi itu ada dua, itu ada energi konvensional, itu berarti energi yang jumlahnya terbatas. Terus ada juga yang non konvensional, jumlah energinya tidak terbatas. Terus sifat-sifat energi ya. Berikut adalah beberapa sifat energi. Yang pertama ada transformasi energi ya. Tak terangkan transformasi energi. Maksudnya apa? Maksudnya transformasi energi itu energi bisa diubah menjadi sebuah bentuk lain. Itu transformasi energi. Misalnya energi panas yang dilakukan ketika pembakaran diubah menjadi energi gerak atau mekanik mesin. Itu contohnya dari transformasi energi. Terus yang kedua ada transfer energi. Transfer energi itu energi panas atau energi apapun yang mampu ditransfer dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu material ke material lainnya. Itu adalah transfer energi. Terus yang ketiga ada energi dapat pindah ke benda lain. Maksudnya gimana? Sama seperti transfer energi. Sifat energi yang satu ini dapat dipindahkan dari satu benda ke benda lainnya, maksudnya ya. Terus ada yang terakhir itu ada energi kekal. Ya kan? Energi adalah kekal. Itu maksudnya gimana? Itu energi yang memiliki sifat kekal. Artinya energi tidak mampu diciptakan dan juga tidak mampu untuk dimusnahkan ya. Oke ya. Jadi sifat-sifat energi itu ada 4, ingat. Yang pertama ada transformasi energi, yang kedua ada transfer energi, yang ketiga ada energi dapat pindah ke benda lainnya, yang keempat ada energi adalah kekal ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi mesin konvensional energi, untuk mesin konversi energi ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan tetap masih membahas mesin konversi energi lagi. Tapi untuk pertemuan kali ini mungkin itu dulu ya. Pesan saya tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan juga. Jadi kalian di rumah itu tetap belajar dan jaga kesehatan gitu ya, jangan lupa ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.